Gempa bumi itu datang tanpa peringatan. Suatu Senin pagi yang biasa, ketika langit di atas New York masih mendung dan udara terasa dingin, dunia mulai bergetar. Semua terjadi begitu cepat. Seluruh gedung pencakar langit yang megah itu tampak berayun seperti pohon yang dipukul angin kencang. Lantai-lantai beton yang biasa berdiri kokoh kini berderak keras, pecah seperti tulang yang retak. Seluruh kota terhuyung, terguncang, dan seketika itu juga, kehidupan yang dulunya sibuk dan teratur berubah menjadi kekacauan. Dalam beberapa detik, ribuan orang terlempar dari kursi mereka, gedung-gedung runtuh, dan jalan-jalan yang semula mulus, kini berubah menjadi parit besar yang memisahkan kota menjadi bagian-bagian yang terisolasi. Teriakan dan jeritan manusia terdengar jelas di tengah gemuruh yang tak henti-hentinya. Namun, yang paling mengerikan dari semuanya adalah perasaan ketidakberdayaan yang merayapi seluruh negeri. Semua orang merasa, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, bahwa mereka tak memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Di balik bencana itu, seorang ilmuwan geologi, Dr. Isaac Murray, mencoba untuk mencari penjelasan. Ia dan timnya telah memonitor aktivitas seismik di seluruh dunia selama bertahun-tahun, namun mereka tak pernah mendeteksi sesuatu yang sebesar ini. Gempa yang mengguncang New York bukan hanya hebat dalam skala, tapi aneh dalam frekuensinya. Kejadian serupa langsung menyusul di kota-kota besar lainnya, mulai dari Chicago hingga Los Angeles. Tidak ada pola yang bisa dijelaskan, tidak ada teori ilmiah yang cocok untuk fenomena ini. Laut yang biasanya tenang, terutama di sepanjang pantai timur, tiba-tiba bergelora hebat, seolah ingin menelan kota-kota tersebut dalam sekejap. Namun, itu bukanlah akhir dari kejadian yang luar biasa. Beberapa hari setelah gempa pertama, peristiwa yang lebih mengerikan terjadi. Di tengah kepanikan yang melanda, masyarakat disuguhi pemandangan yang tak dapat mereka pahami. Lautan yang luas di sepanjang pantai Atlantik dan Pasifik mendadak membeku. Ya, lautan yang biasa dijadikan jalur perdagangan dan kehidupan menjadi dingin dan padat seperti es. Kapal-kapal yang sebelumnya berlayar dengan bebas kini terjebak dalam lapisan es yang semakin tebal. Di Stasiun Cuaca Nasional, ahli meteorologi mulai cemas. "Ini tidak masuk akal," kata salah satu ahli meteorologi dengan wajah cemas. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan pembekuan laut dalam waktu secepat ini. Suhu yang diperlukan untuk itu jauh lebih rendah dari yang bisa dicapai oleh perubahan cuaca normal. Ini lebih dari sekadar cuaca ekstrim. Para ilmuwan berusaha mencari penyebabnya, memeriksa suhu global, dampak pemanasan global, dan perubahan atmosfer. Namun, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Suhu laut yang membeku tidak konsisten dengan pola yang bisa diprediksi. Beberapa bagian lautan yang harusnya lebih hangat tetap membeku, sementara yang lainnya tampak tidak terpengaruh sama sekali. Seperti ada kekuatan yang tak tampak di luar kendali manusia. Dalam kekalutan yang melanda dunia ini, banyak orang mulai menghubungkan kejadian-kejadian tersebut dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Mereka mulai berbicara tentang Tuhan, tentang azab, tentang pertanda dari langit. Banyak yang mencari arti di balik bencana ini, menghubungkannya dengan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, dengan perang yang tak kunjung usai, dan dengan ketidakadilan yang semakin meluas di seluruh dunia. Namun, satu suara yang mencolok adalah suara Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, yang meski sudah tidak berkuasa, tidak bisa diam menyaksikan negara dan dunia diguncang oleh bencana yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah guncangan itu, Trump mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak orang. "Ini adalah peringatan besar," katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi. "Semua ini terjadi karena kita telah terlalu lama mengabaikan kekuatan yang lebih besar dari sekadar manusia. Kita telah mengeksploitasi dunia ini, dan kini saatnya untuk menghadapinya." Pernyataan ini segera memicu kontroversi. Sebagian besar masyarakat Amerika yang masih terkejut dengan bencana yang terjadi, memandang pernyataan Trump sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian atau mengalihkan pembicaraan dari kegagalannya sebagai pemimpin negara.
Mereka yang masih setia pada Trump merasa bahwa ini adalah cara untuk mengingatkan dunia bahwa Amerika harus kembali pada nilai-nilai moral dan spiritual. Namun bagi sebagian besar orang, terutama kalangan ilmuwan dan skeptis, pernyataan Trump tidak lebih dari sekadar klaim yang tidak berdasar. Di Washington, politisi dan pejabat tinggi mulai membahas bencana ini dengan serius. Banyak yang meremehkan Trump, menganggapnya sebagai sosok yang suka mencari sensasi. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai mempertanyakan logika di balik kejadian-kejadian yang luar biasa ini. Beberapa pakar geologi dan ahli cuaca mulai mencatat pola-pola yang sangat aneh dalam fenomena alam ini, yang semakin mengarah pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains biasa. Namun, meskipun ketegangan meningkat, banyak orang yang masih merasa sulit untuk menerima bahwa fenomena ini adalah peringatan dari Tuhan. Mereka ingin penjelasan ilmiah yang jelas, data yang bisa diterima, dan jawaban yang masuk akal. Mereka tidak siap untuk menerima bahwa dunia yang mereka kenal mungkin telah berubah selamanya. Seiring berjalannya waktu, bencana semakin meluas, dan perasaan takut mulai meresap ke dalam setiap lapisan masyarakat. Orang-orang mulai merasakan adanya ketidakpastian yang mencekam, dan banyak yang mulai mencari pelarian dalam agama, berdoa dan berharap agar dunia tidak benar-benar berada di ujung kehancuran. Sementara itu, Trump tetap dengan pendiriannya. Ia bersikeras bahwa ini adalah pertanda yang harus diterima dengan serius, meski banyak yang mencemoohnya. Di tengah krisis yang semakin memuncak, dunia mulai merasakan dampak dari ketidakberdayaan mereka. Kepercayaan pada sains yang selama ini menjadi pegangan utama mulai dipertanyakan. Dan dunia mulai melihat lebih jauh dari sekadar penjelasan fisik. Apakah ini benar-benar azab yang datang dari Tuhan? Ataukah ada kekuatan lain yang lebih besar yang sedang menuntut pertanggungjawaban? Umat manusia dengan semakin mendalamnya peristiwa ini, ketegangan antara kepercayaan dan skeptisisme semakin kuat. Pertanyaan besar mulai muncul di benak banyak orang. Apakah dunia akan belajar dari peringatan ini? Atau apakah bencana yang lebih besar masih menunggu di depan mata? Setelah gempa bumi yang mengguncang Amerika Serikat dan lautan yang membeku, dunia tidak lagi menjadi tempat yang dikenal. Suasana ketidakpastian melanda seluruh negeri, dan rasa takut merasuki setiap lapisan masyarakat. Semua yang dulu tampak pasti, kini terombang-ambing oleh kekuatan alam yang tidak bisa dijelaskan. Peristiwa yang tak terduga ini meninggalkan bekas yang dalam, tidak hanya pada fisik bumi, tetapi juga pada jiwa kolektif umat manusia. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik bencana ini? Apakah itu hanya bencana alam yang kebetulan terjadi pada waktu yang bersamaan? Atau ada pesan yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya? Beberapa kalangan, terutama mereka yang sudah lama skeptis terhadap kebijakan luar negeri Amerika dan keangkuhan kekuatan besar negara tersebut, mulai melihat peristiwa ini sebagai pertanda dari Tuhan. Sebuah azab yang datang untuk menghukum ketidakadilan yang telah mereka timbulkan. Bagi mereka yang beragama, peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah cara pandang terhadap dunia. Gereja-gereja dan masjid-masjid dipenuhi dengan umat yang khusyuk berdoa, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Di berbagai tempat ibadah, para pemimpin agama berbicara dengan khotbah-khotbah yang menyerukan pertobatan. Apakah ini bukan peringatan dari Tuhan? Tanya salah satu pendeta di sebuah gereja besar di Chicago. Apakah kita terlalu jauh menyimpang dari jalan yang benar, sehingga dunia yang kita kenal mulai hancur? Bahkan yang paling tidak religius pun mulai merasakan getaran ketidakpastian di sekeliling mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang selanjutnya. Laut yang membeku, gempa yang terus melanda, badai yang semakin sering, seolah dunia ini sedang menuju kehancuran yang tak dapat dihindari. Ketakutan mulai merayapi setiap aspek kehidupan, dari ekonomi yang mulai terguncang hingga hubungan internasional yang semakin rapuh. Dunia berada di ujung jurang, dan tak ada yang tahu apakah mereka akan jatuh atau bisa bangkit lagi. Di tengah kepanikan ini, suara Donald Trump kembali mengemuka. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ia masih memiliki pengaruh yang besar di negara ini. Banyak yang menganggapnya sebagai suara yang harus didengarkan, meskipun ia sudah lama tidak berada di pusat kekuasaan.
Namun, kali ini, Trump tidak berbicara dengan keyakinan seperti sebelumnya. Ketika gempa pertama mengguncang New York, ia langsung mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ini adalah peringatan besar dari Tuhan, ujarnya dengan nada yang tegas. Amerika telah lama mengambil terlalu banyak dari dunia ini dan saatnya untuk menghadapi konsekuensinya. Namun, suara Trump kali ini tidak hanya mengundang kontroversi, tetapi juga kecurigaan. Banyak yang menganggap pernyataannya sebagai upaya untuk meraih kembali perhatian publik. Mereka yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Trump selama masa kepresidenannya merasa pernyataan ini hanyalah strategi untuk mengalihkan perhatian dari kegagalannya dalam menghadapi bencana yang sedang berlangsung. Bagi mereka, Trump tetaplah Trump, seorang pemimpin yang tidak pernah berhenti mencari cara untuk membuat dirinya relevan di tengah badai. Tapi bagi sebagian orang, kata-kata Trump mulai memengaruhi cara pandang mereka, terutama bagi mereka yang sudah lama merasa tidak puas dengan kebijakan luar negeri Amerika, terutama dalam hal perang dan intervensi militer. Amerika, yang sering kali berperan dalam konflik-konflik besar di dunia, kini merasakan dampak dari segala kebijakan yang telah mereka terapkan selama bertahun-tahun. Banyak orang mulai menyadari bahwa peristiwa ini mungkin bukan hanya soal bencana alam, tetapi juga tentang konsekuensi dari tindakan manusia yang selama ini tidak pernah dipertanyakan. Bagi Trump, perubahan ini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dia hindari. Dulu, dia adalah pemimpin yang penuh kepercayaan diri, seorang yang merasa bahwa dia bisa mengendalikan dunia. Namun sekarang, dengan segala bencana alam yang semakin mengerikan, dia merasa terpojok oleh kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dia kuasai dengan hanya kekuatan politik dan ekonomi. Meskipun dirinya merasa takut, Trump tetap tidak mau menunjukkan kelemahan di depan publik. Ia tahu bahwa selama masih ada orang yang percaya padanya, ia tetap memiliki kekuatan untuk menggerakkan massa. Namun, kali ini tidak hanya rakyat Amerika yang merasa cemas. Pemimpin dunia dari berbagai negara mulai merasa khawatir tentang dampak jangka panjang dari bencana ini. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi kekuatan dominan di dunia, kini tampak kehilangan arah. Banyak negara mulai merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan yang melanda Amerika. Ekonomi global terombang-ambing, dan hubungan internasional yang rapuh semakin terkoyak. Negara-negara yang biasanya mengandalkan Amerika sebagai sekutu utama kini meragukan kemampuan negara tersebut untuk memimpin dunia. Pemimpin China, Xi Jinping, mulai berbicara dengan nada yang lebih hati-hati. Dalam sebuah pertemuan internasional, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakpastian yang melanda Amerika. Dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, katanya. Dan kita harus memastikan bahwa kita tidak terpecah belah oleh bencana ini. Kita harus bersama-sama mencari solusi. Namun, di balik kata-kata ini, tersembunyi ketakutan bahwa jika Amerika Serikat tidak dapat mengatasi bencana ini, maka dunia akan kehilangan pilar utama yang menopang sistem internasional yang ada. Sementara itu, di Eropa, para pemimpin Uni Eropa mulai merencanakan langkah-langkah darurat untuk menghadapi krisis yang sedang melanda. Angela Merkel, Kanselir Jerman, menyerukan agar negara-negara Eropa bersatu dalam menghadapi bencana ini. Kita harus bertindak bersama-sama, ujarnya dengan tegas. Karena jika kita terpecah, kita akan menghadapi kehancuran yang lebih besar. Namun, di sisi lain, ada juga yang melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih posisi dominan di dunia. Rusia, yang selama ini memiliki ketegangan dengan Amerika, mulai menunjukkan kekuatannya dalam forum internasional. Vladimir Putin, dengan nada dingin, menyatakan bahwa dunia tidak bisa lagi bergantung pada Amerika Serikat. Ia mengusulkan bahwa negara-negara besar harus memimpin dunia menuju jalan yang baru, tanpa bergantung pada kekuatan Amerika. Di tengah semua kecemasan dan ketegangan ini, satu hal yang jelas, dunia sedang berubah, dan meskipun sebagian orang masih merasa bahwa peristiwa ini hanya sementara, ada juga yang mulai menyadari bahwa mungkin inilah saatnya untuk merenung dan mengevaluasi ulang cara kita hidup, cara kita berinteraksi dengan alam, dan bagaimana kita menjalani hidup dalam tatanan global yang semakin rapuh. Trump,
yang selama ini merasa bahwa dirinya adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan Amerika, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa dia kuasai. Ketakutannya semakin dalam, namun ia berusaha mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang kuat, walaupun dunia di sekelilingnya semakin terasa goyah. Ketika dunia menghadapinya dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, Trump bersama dengan para pemimpin dunia harus memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti ini. Dan di tengah kekacauan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi, kecuali mungkin kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Pemandangan Amerika Serikat kini sangat berbeda dari apa yang pernah dibayangkan. Lautan yang membeku, yang dulunya menjadi simbol kekuatan negara, kini telah berubah menjadi hambatan besar yang mengguncang seluruh tatanan ekonomi global. Tidak hanya sekadar pemandangan yang aneh, namun dampaknya begitu dalam. Perdagangan yang biasanya mengalir lancar melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti New York, Los Angeles, dan Miami, kini terhenti. Kapal-kapal yang dulunya sibuk berlayar di lautan untuk membawa barang-barang ekspor dan impor, kini terjebak dalam lapisan es yang terus berkembang. Setiap hari, lapisan es itu semakin tebal, membuat pelabuhan yang dulu ramai itu kini tampak seperti kota mati. Kehidupan di sepanjang pantai yang dulu padat penduduk dan penuh aktivitas bisnis kini terhenti. Perekonomian Amerika yang bergantung pada jalur perdagangan laut merasakan dampak langsung. Rantai pasokan yang telah terbangun selama puluhan tahun kini mulai rusak. Produksi barang-barang vital, dari bahan makanan hingga teknologi canggih, terhambat. Amerika Serikat, negara yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kini menghadapi keruntuhan sistem ekonomi yang tiba-tiba. Sementara itu, dampak dari fenomena alam lainnya semakin memparah keadaan. Angin topan dan badai yang sebelumnya hanya terjadi secara musiman, kini datang dengan frekuensi yang tak terduga. Setiap badai yang melanda tidak hanya merusak rumah-rumah, tetapi juga menambah beban logistik yang sudah cukup berat. Kota-kota besar seperti Houston, Miami, dan New Orleans kembali terhantam badai besar yang menyebabkan kerusakan parah. Infrastruktur yang dulu kuat kini hancur dalam hitungan jam. Ribuan orang terpaksa mengungsi, dan ekonomi yang sudah goyah semakin terpuruk. Di tengah kekacauan yang melanda, banyak orang mulai berlarian mencari tempat perlindungan. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat bernaung kini berubah menjadi reruntuhan. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari itu, banyak yang kehilangan nyawa. Keadaan yang semakin parah ini memperburuk ketakutan yang telah merasuki hati masyarakat. Mereka yang sebelumnya merasa aman dan tenang kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa dunia yang mereka kenal tidak lagi ada. Di tengah segala kerusakan ini, satu sosok yang tidak bisa menghindar dari perbincangan publik adalah Donald Trump. Mantan Presiden Amerika yang dulu dengan percaya diri mengabaikan tanda-tanda peringatan kini terpaksa melihat kenyataan pahit yang terjadi. Awalnya Trump masih berpegang pada keyakinan bahwa semua ini hanyalah gejala alam yang bisa diatasi dengan kebijakan yang tepat. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk menutupi kenyataan bahwa peristiwa ini lebih besar dari yang bisa dipahami oleh logika manusia. Dalam sebuah pertemuan dengan tim penasihatnya di Gedung Putih, Trump duduk di ujung meja panjang, wajahnya serius. Sekelilingnya, para penasihatnya yang dulu selalu setia padanya kini terlihat cemas. Mereka yang biasanya dipenuhi keyakinan dan perhitungan, kini tampak bingung, tidak tahu harus bagaimana. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Para ahli, tanya Trump, suaranya bergetar. Apakah ini hanya bencana alam atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Penasihat utamanya, seorang ahli geologi yang selama ini mendampinginya, menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, Tuan Presiden. Semua teori yang kami miliki tidak dapat menjelaskan fenomena ini. Laut yang membeku, badai yang datang tanpa henti, semuanya menunjukkan pola yang tidak bisa dijelaskan dengan cara-cara ilmiah biasa. Trump menatap meja, pikirannya penuh dengan kebingungan. Ia mulai merasa cemas, namun tak ingin menunjukkan ketakutan itu pada publik. Kita harus menghadapinya.
Amerika adalah negara yang tak terkalahkan, katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Kita akan bangkit dari ini. Kita telah melalui lebih banyak krisis sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, Trump merasa ragu. Ia menyadari bahwa dunia sedang berada di ujung jurang. Semua yang dulu ia banggakan, kekuasaan politik, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi, tampaknya tak bisa mengatasi peristiwa alam yang begitu besar. Sebuah perasaan asing mulai merayapi dirinya, ketidakberdayaan. Di luar Gedung Putih, angin topan mulai berhembus kencang, menambah kekhawatiran yang menggantung di udara. Trump tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekuatan alam yang sedang mengamuk. Di luar Amerika Serikat, negara-negara yang dulunya menjadi sekutu utama mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian. Negara-negara Eropa yang selama ini mengandalkan Amerika Serikat dalam hal keamanan dan ekonomi, kini merasa cemas. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam sebuah pernyataan publik menyatakan, "Kita harus bersatu dalam menghadapi krisis ini. Dunia tidak bisa lagi mengandalkan satu negara besar untuk menyelesaikan masalah global." Amerika Serikat, meskipun kuat, juga bukan tanpa batas. Pemimpin China, Xi Jinping, yang selama ini memiliki hubungan yang rumit dengan Amerika, menanggapi dengan nada yang lebih hati-hati, namun penuh perhitungan. Kita harus mencari cara untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Tidak ada negara yang bisa bertahan sendirian. Ia juga menambahkan, meskipun kita masih percaya pada kekuatan Amerika, saat ini kita harus bekerja sama sebagai komunitas global. Ketegangan internasional semakin memuncak dan dunia semakin sadar bahwa ketidakpastian Amerika Serikat akan berdampak pada seluruh dunia. Negara-negara yang selama ini mengandalkan Amerika sebagai pemimpin dunia kini merasa terancam. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah darurat untuk menghadapi krisis ini. Mereka tidak tahu berapa lama Amerika Serikat akan mampu bertahan dalam kekacauan ini. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa meskipun banyak orang mulai menyadari betapa besar dampak dari peristiwa ini, ada sebagian yang masih tidak mau menerima kenyataan. Banyak orang di Amerika yang masih merasa bahwa ini hanyalah bencana sementara. Mereka masih berpegang pada harapan bahwa keadaan akan segera membaik, bahwa semuanya akan kembali normal seperti sebelumnya. Mereka yang masih terjebak dalam pemikiran bahwa sains dan teknologi dapat mengatasi segala sesuatu, menutup mata terhadap kenyataan bahwa dunia ini sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bencana alam. Bagi Trump, meskipun ia mulai merasakan ancaman yang begitu nyata, ia tetap bertahan pada keyakinannya. Ini tidak mungkin menjadi sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita kenal, katanya dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi. Amerika Serikat adalah negara yang besar, kami akan mengatasi ini. Namun, di balik kata-katanya yang penuh keyakinan, ada kekosongan. Trump tahu bahwa apa yang sedang terjadi adalah sesuatu yang tak bisa dia atasi dengan cara-cara biasa. Kekhawatiran mulai merasuki pikirannya, dan ia merasa terpojok oleh kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang lebih besar dari negara, lebih besar dari dirinya, sesuatu yang menuntut pertanggungjawaban dari seluruh umat manusia. Sementara dunia menyaksikan dan negara-negara mulai merencanakan langkah-langkah darurat, satu hal semakin jelas. Dunia ini bukan lagi tempat yang dikenal. Peristiwa yang berlangsung semakin mengungkapkan kenyataan yang menakutkan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuasaan manusia yang sedang bergerak, dan dunia harus segera siap menghadapinya, atau hancur dalam kekuatan azab yang tak terhindarkan. Dunia sudah berubah. Tidak lagi ada kebanggaan tentang kemajuan teknologi atau kekuatan militer, karena peristiwa alam yang terjadi semakin membuktikan bahwa ada hal-hal lebih besar dari kekuasaan manusia yang sedang berperan. Lautan yang membeku tidak hanya menjadi fenomena mengerikan di Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan, kejadian serupa mulai muncul di belahan dunia lain. Di Eropa Utara, perairan yang dulunya hidup dengan aktivitas kapal-kapal perdagangan, tiba-tiba membekukan jalur perdagangan internasional yang vital. Tidak ada penjelasan yang memadai, dan dalam hitungan hari, kapal-kapal terjebak dalam es
terdampar tanpa bisa bergerak. Di Asia, negara-negara pesisir seperti Jepang dan Korea Selatan menghadapi dampak yang serupa. Tak hanya itu, suhu ekstrem yang datang secara tiba-tiba juga memukul banyak negara, mengubah pola cuaca yang biasa. Badai salju yang hebat datang tanpa peringatan, melanda kota-kota besar yang tidak terbiasa dengan salju setebal itu. Di Cina, hujan es yang tak terduga melanda wilayah timur, menghancurkan ribuan rumah dan ladang. India, yang dikenal dengan suhu panasnya, kini dilanda musim dingin yang lebih keras dari sebelumnya. Para petani yang biasa mengandalkan musim panas untuk menanam tanaman mereka sekarang terperangkap dalam kebekuan yang belum pernah mereka alami. Keadaan ini semakin menambah kecemasan global. Di tengah kebingungan yang melanda, para pemimpin dunia mulai merasa bahwa mereka harus mencari solusi sebelum semuanya terlambat. Sebuah pertemuan mendesak diadakan di Jenewa, Swiss, dengan kehadiran para pemimpin negara besar, diplomat, dan para ahli dari seluruh dunia. Pertemuan ini seharusnya menjadi langkah awal untuk membicarakan cara-cara untuk menghadapi krisis yang melanda. Namun, yang membuat pertemuan ini lebih aneh adalah kehadiran para pemimpin agama dari berbagai keyakinan yang juga turut hadir untuk memberikan pandangan mereka mengenai apa yang sedang terjadi. Salah satu pemimpin agama, seorang ulama terkenal dari Timur Tengah, berbicara pertama kali. Ini bukan sekadar bencana alam, katanya dengan suara tegas, memandang ke seluruh ruangan. Apa yang sedang kita alami adalah peringatan dari Tuhan. Kita telah lalai dalam menjalankan ajarannya. Kita telah merusak bumi ini dengan keserakahan, perang, dan penindasan. Ini adalah azab yang harus kita hadapi. Beberapa orang di ruangan itu terdiam. Kata-kata sang ulama menciptakan ketegangan yang mendalam. Beberapa pemimpin dunia menatap satu sama lain dengan kebingungan, sementara beberapa yang lainnya mengangguk, pelan setuju dengan pernyataannya. Namun ada juga yang menanggapi dengan skeptis, meragukan apakah memang mungkin hal ini disebabkan oleh Tuhan. Seorang ilmuwan dari Eropa yang hadir dalam pertemuan itu segera berdiri dan menyela, pernyataan, "Itu tentu saja menarik, tapi kita harus realistis. Fenomena alam ini mungkin disebabkan oleh perubahan iklim global yang tidak terkendali. Mungkin ini adalah akibat dari polusi dan perusakan lingkungan yang semakin parah. Namun, meskipun ada perdebatan sengit, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah kejadian-kejadian ini adalah peringatan atau balasan dari kekuatan yang lebih tinggi. Banyak yang mulai percaya bahwa ini bukanlah kebetulan. Kejadian-kejadian ekstrem yang bertubi-tubi, gempa bumi yang melanda Amerika, laut yang membeku, badai yang datang secara tiba-tiba, semua itu seakan menjadi pertanda. Dunia tidak lagi aman dan manusia mulai merasakan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dijelaskan oleh sains. Pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampak lebih berhati-hati dalam berbicara. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jika ini benar-benar tanda peringatan, maka kita harus mempersiapkan diri untuk yang lebih buruk, katanya dengan wajah serius. Kami di Rusia telah memulai program darurat untuk menghadapi perubahan iklim yang drastis, dan kami ingin berbagi pengetahuan ini dengan dunia. Pernyataan Putin menciptakan suasana cemas yang lebih dalam di antara para pemimpin dunia. Mereka mulai sadar bahwa perubahan yang mereka hadapi bukan hanya soal bencana alam atau perubahan cuaca, tetapi juga berhubungan dengan ketegangan internasional yang semakin memuncak. Setiap negara kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka bisa jadi terjebak dalam bencana global yang tak bisa mereka hindari. Di tengah kebingungan itu, satu nama selalu muncul dalam perbincangan, Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat ini, yang sebelumnya dengan percaya diri menanggapi bencana sebagai fenomena yang bisa diatasi dengan kebijakan, kini terjebak dalam keraguan yang mendalam. Sebagai seorang pemimpin yang selalu berusaha mempertahankan citranya sebagai sosok yang kuat dan tak terkalahkan, Trump mulai merasa terpojok. Ketika bencana ini semakin meluas, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Dalam pertemuan internasional yang digelar di Washington, Trump terlihat lebih cemas dari sebelumnya. Jika apa yang kita hadapi ini adalah tanda dari Tuhan,
maka kita harus berhenti dan berpikir, kata Trump dalam pidato singkat yang disampaikannya di hadapan para pemimpin dunia. Saya tahu Amerika Serikat adalah negara besar, tetapi jika ini benar-benar sebuah ujian, kita harus berjuang bersama untuk mencari solusi. Kami akan siap berkolaborasi dengan dunia untuk menghadapi bencana ini. Namun, meskipun niatnya tampak ingin berubah, banyak yang meragukan keikhlasannya. Pemimpin-pemimpin dunia dan rakyat Amerika sendiri sudah terlalu lama melihat Trump sebagai sosok yang keras kepala dan tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah dunia yang lebih besar. Beberapa pihak merasa bahwa ini hanya taktik politik untuk mendapatkan perhatian atau dukungan internasional. Apakah Trump benar-benar siap melakukan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, atau apakah ini hanya sebuah langkah sementara untuk mengalihkan perhatian dari krisis yang semakin dalam? Saat dunia mulai merasakan dampak yang semakin parah dari peristiwa alam ini, dan para pemimpin dunia mulai mempertanyakan, apakah ini adalah akibat dari perbuatan umat manusia atau peringatan dari Tuhan? Pertanyaan utama yang kini menggelayuti pikiran banyak orang adalah, apakah ini akhir dari dunia seperti yang mereka kenal? Kejadian-kejadian yang tak terduga ini semakin menggugah kesadaran manusia bahwa mereka tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengendalikan nasib mereka dan mereka harus bersiap menghadapi apa yang akan datang. Dunia kini berada di ambang kekacauan. Setelah serangkaian peristiwa alam yang tidak terduga, ketakutan semakin merambat dari satu negara ke negara lainnya. Laut yang membeku, badai yang datang tanpa peringatan, gempa bumi yang menghancurkan, dan suhu ekstrim yang melanda. Semua itu mengguncang keyakinan banyak orang terhadap dunia yang mereka kenal. Di tengah kebingungan dan kepanikan global, seorang jurnalis bernama Claire Henderson bersama timnya memulai perjalanan yang tidak hanya akan menguji keberanian mereka, tetapi juga mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Claire adalah seorang jurnalis senior yang dikenal luas karena keberaniannya mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dengan gaya penulisan yang tajam dan analisis yang mendalam, ia sudah lama menjadi suara yang dipercaya di dunia jurnalisme. Ketika berita tentang fenomena alam yang semakin aneh ini mulai meluas, Claire merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan iklim atau bencana alam yang bisa dijelaskan oleh sains. Ada sesuatu yang tidak bisa dipahami, dan ia tahu bahwa tugasnya adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Claire, kami sudah mendapatkan jadwal untuk wawancara dengan ahli geologi di Tokyo, kata James, salah satu anggota timnya yang juga seorang jurnalis investigasi. Mereka mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang gempa bumi yang terjadi di Samudra Pasifik. Claire mengangguk pelan, matanya masih tertuju pada layar komputer yang menampilkan berita terkini. Laut membeku. Lagi. Tidak hanya di Amerika, tetapi di beberapa tempat lain di dunia, suhu ekstrim yang melanda Eropa Utara juga semakin parah. Negara-negara yang sebelumnya menikmati cuaca hangat, kini harus menghadapi musim dingin yang datang dengan kekuatan tak terduga. Semua ini bukanlah kebetulan. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan Claire merasa dipanggil untuk mencari tahu jawabannya. Dalam perjalanan mereka ke Tokyo, Jepang, para anggota tim Claire bekerja tanpa henti untuk mempersiapkan wawancara dan laporan mendalam. Namun, perjalanan mereka tidak hanya tentang mencari jawaban ilmiah. Ketika mereka sampai di Jepang, Claire merasakan ketegangan yang ada di udara. Masyarakat Jepang, yang dikenal dengan ketenangan dan kedamaian, kini diliputi oleh kecemasan yang mendalam. Meskipun Jepang adalah negara yang selalu siap menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, mereka tidak siap untuk menghadapi krisis global yang menyebar begitu cepat. Claire bertemu dengan Dr. Takeshi Suzuki, seorang ahli geologi terkemuka di Jepang. Dr. Suzuki adalah pria yang tenang, dengan wajah yang tampak lelah namun berwibawa. Ia memulai wawancara dengan penjelasan tentang gempa bumi yang mengguncang Samudra Pasifik. Kita telah lama mengetahui bahwa kerak bumi di daerah ini sangat aktif, katanya dengan suara datar. Namun, apa yang terjadi belakangan ini jauh dari apa yang bisa kami prediksi.
Gempa bumi datang tanpa pola yang jelas dan lebih besar dari yang pernah tercatat sebelumnya. James mencatat dengan cermat setiap kata Dr. Suzuki, sementara Claire menatap tajam, mencoba menggali lebih dalam. Tapi ini tidak hanya soal gempa, kan? Tanyanya dengan tegas. Apa pendapat Anda tentang fenomena laut yang membeku? Badai yang datang tanpa peringatan? Apakah semua ini ada kaitannya? Dr. Suzuki terdiam sejenak, tampaknya berpikir keras sebelum menjawab. Saya tidak tahu, jawabnya akhirnya. Kami di sini hanya fokus pada studi geologi, tetapi saya juga merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Fenomena alam ini bukan kebetulan. Mungkin ada kekuatan alam yang jauh lebih besar yang mengendalikan segalanya. Claire menatapnya dengan serius. Jawaban itu, meskipun singkat, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada ketakutan yang mulai menghinggapi para ilmuwan, seolah-olah mereka juga merasa terperangkap dalam misteri yang semakin dalam. Setelah wawancara dengan Dr. Suzuki, Claire dan timnya melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa negara yang terdampak. Mereka mengunjungi Eropa Utara, tempat di mana laut membeku di pelabuhan-pelabuhan besar. Mereka bertemu dengan para ahli meteorologi dan ilmuwan yang berusaha mencari penjelasan ilmiah. Namun, semakin mereka menggali, semakin banyak pula ketidakpastian yang muncul. Tidak ada satupun penjelasan yang memadai untuk kejadian-kejadian aneh ini. Semua teori yang mereka dengar terasa tidak lengkap, bahkan saling bertentangan. Beberapa ilmuwan menganggapnya sebagai gejala perubahan iklim ekstrim, sementara yang lainnya mulai menyarankan adanya gangguan dalam medan magnet bumi. Namun, yang membuat Claire terkejut adalah wawancara yang mereka lakukan dengan seorang pendeta di sebuah desa kecil di Norwegia. Pendeta itu, yang bernama Father Olaf, adalah seorang pria tua yang penuh kebijaksanaan. Di bawah cahaya lilin yang temaram di gereja desa, ia berbicara dengan penuh keyakinan. Apa yang kita hadapi sekarang adalah tanda dari Tuhan, katanya. Suara penuh keyakinan dan ketegasan. Kita telah mengabaikan peringatannya, hidup dalam dosa dan keserakahan, dan kini kita harus membayar harga yang sangat mahal. Claire merasa tertarik dengan pandangan ini. Ia tidak tahu apakah ini sekadar kepercayaan agama atau sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang terjadi. Namun apa yang diucapkan oleh Father Olaf terdengar seperti sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Tapi apakah ini berarti kita harus menyerah dan menerima nasib? Tanya Claire, berusaha untuk mencari jawaban lebih lanjut. Father Olaf menatapnya dengan lembut. Tidak, kita tidak boleh menyerah. Tapi kita harus menyadari bahwa ada kekuatan lebih besar yang sedang menguji kita. Kita harus kembali ke jalan yang benar dan memohon ampun kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Mendengar kata-kata tersebut, Claire mulai merasakan sebuah kecemasan yang dalam. Apakah ini benar-benar peringatan dari Tuhan? Ataukah ini hanya perasaan yang dipicu oleh ketakutan global? Bagaimanapun, satu hal yang pasti. Semakin lama Claire mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul, dan semakin sulit untuk menemukan jawaban yang pasti. Saat tim Claire kembali ke Amerika, ketakutan mulai merayapi setiap sudut negeri itu. Orang-orang yang dulu tidak pernah terlalu peduli dengan agama, kini mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Gereja-gereja yang dulunya sepi, kini dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk berdoa dan mencari kedamaian. Di tengah ketidakpastian yang melanda, banyak orang merasa bahwa satu-satunya tempat yang masih memberikan harapan adalah di dalam doa. Kekacauan ini mengingatkan Claire pada masa-masa ketika dunia dilanda ketidakpastian yang serupa. Tetapi kali ini jauh lebih parah. Kejadian-kejadian alam yang semakin aneh membuat setiap orang merasa terjebak dalam kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Claire tahu bahwa ia harus terus mencari kebenaran, meskipun kebenaran itu mungkin lebih sulit diterima daripada kenyataan yang ada. Tapi satu hal yang pasti, pencarian ini belum berakhir, dan dunia mungkin belum siap untuk menerima jawaban yang akan ditemukan. Perjalanan Claire dan timnya baru saja dimulai, dan mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang tersembunyi. Entah itu berupa penjelasan ilmiah atau pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan yang lebih besar dari kehidupan manusia.
Di sebuah dunia yang sedang bergulat dengan kekacauan alam yang tak terduga, Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, berdiri di tengah badai perubahan yang mengguncang negaranya dan dunia. Ia, yang dulu dikenal dengan keberaniannya, kini merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Bencana yang melanda, gempa bumi, laut yang membeku, badai yang tidak terduga, terasa seperti suara dari alam yang memanggil, mengingatkan manusia akan keterbatasannya. Tapi Trump, dengan segala egonya yang besar, merasa tak siap untuk menerima kenyataan ini. Trump, yang dulu dikenal dengan sikap percaya diri dan dominasi politik, kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih besar dari dirinya. Semuanya mulai runtuh di sekelilingnya. Ketika badai salju besar melanda Washington, D.C. dan kota-kota besar lainnya terperangkap dalam suhu yang ekstrim, Trump merasa seperti seorang raja yang kerajaannya mulai retak. Kekuasaannya yang dulunya tampak tak tergoyahkan kini terasa rapuh. Rakyat Amerika, yang selama ini mendukungnya dengan semangat nasionalisme yang tinggi, mulai meragukan kemampuannya untuk mengendalikan keadaan. Keputusan-keputusan yang ia buat selama masa pemerintahannya, termasuk kebijakan luar negeri yang kontroversial dan pengabaian terhadap perubahan iklim, kini seakan-akan mengundang azab alam yang tak bisa dihindari. Suatu malam, setelah mendengar berita tentang bencana terbaru yang melanda, Trump duduk sendirian di ruang pribadinya di Trump Tower, memandangi pemandangan kota New York yang sepi dan dihiasi salju tebal. Lampu-lampu kota yang dulu tampak gemerlap kini tampak pudar, seolah-olah dunia sedang berlutut di bawah kekuasaan alam. Ketika ia menatap cermin besar di hadapannya, ia melihat bayangan dirinya yang tampak lebih tua, lebih lelah, dan lebih bingung. Apakah ini semua ada hubungannya dengan dirinya? Apakah tindakan-tindakannya selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membawa dunia ke ambang kehancuran? Tiba-tiba, sebuah ide muncul dalam benaknya, sesuatu yang selama ini ia abaikan, sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai lemah dan tidak relevan, agama. Trump, yang selama ini menilai dirinya sebagai seorang pragmatis yang lebih bergantung pada logika dan kekuatan politik, merasa semakin terhimpit oleh perasaan bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar sains dan strategi duniawi untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasa perlu mendekatkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan manusia. Malam itu juga, Trump memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju sebuah masjid kecil di luar kota, tempat seorang ulama terkenal tinggal. Ulama ini, Sheikh Ibrahim, dikenal luas bukan hanya karena pengetahuan agamanya, tetapi juga karena kemampuannya untuk memahami fenomena duniawi dan spiritual dengan cara yang mendalam. Sheikh Ibrahim sering memberikan ceramah yang menggabungkan pemahaman agama dengan refleksi terhadap kejadian-kejadian alam yang sedang berlangsung di dunia. Ketika Trump tiba di masjid, suasana di dalamnya sangat berbeda dengan apa yang biasa ia alami dalam dunia politik yang gemerlap. Di sini ada kedamaian yang terasa begitu menenangkan. Tak ada sorotan kamera, tak ada suara gemuruh massa, hanya keheningan yang mendalam dan kehadiran orang-orang yang datang untuk berdoa dan mencari ketenangan. Sheikh Ibrahim menyambut Trump dengan senyuman yang tenang, seolah-olah ia sudah tahu mengapa Trump datang. Mereka duduk bersama di ruang sederhana, jauh dari sorotan dunia. Tanpa banyak basa-basi, Trump mengungkapkan kekhawatirannya. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa tak berdaya. Kata-kata Trump keluar, begitu saja, penuh keputusasaan yang jarang ia tunjukkan di depan publik. Sheikh Ibrahim mengangguk pelan, matanya yang penuh kebijaksanaan menatap Trump dengan penuh empati. Saudaraku, apa yang terjadi di dunia ini bukan kebetulan, kata Sheikh Ibrahim dengan suara lembut. Ini adalah peringatan dari Tuhan untuk umat manusia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keserakahan, kebohongan, dan ketidakadilan. Kita lupa bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian darinya, dan jika kita menyalahgunakannya, maka akibatnya akan terasa. Trump terdiam. Kata-kata Sheikh Ibrahim menggema dalam benaknya. Peringatan. Tuhan. Kata-kata itu terasa asing di telinganya. Tetapi ada sesuatu dalam suara ulama itu
yang membuatnya merasa lebih sadar. Tapi bagaimana dengan kekuasaan saya? Tanya Trump, masih mencoba mempertahankan logika yang biasa ia pegang. Saya memimpin negara ini. Saya membuat keputusan besar. Bagaimana saya bisa tahu apa yang benar? Syekh Ibrahim tersenyum, senyum yang penuh pemahaman. Kekuasaanmu adalah ujian, bukan hadiah. Kita semua diuji oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Ujianmu adalah untuk memimpin dengan adil, dengan hikmah. Tetapi ketika kita hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi, kita mulai menyimpang dari jalan yang benar. Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki kesalahan kita. Trump merasakan keheningan yang berat. Ia memikirkan keputusan-keputusan yang telah ia buat, kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global, dan bagaimana ia sering mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada kebaikan bersama. Ia merasa terperangkap dalam kekuasaan yang kini mulai menahan dan membebani dirinya. Keputusan-keputusan yang ia buat dulu terasa lebih mudah, tetapi kini semuanya terasa lebih sulit, penuh dengan tanggung jawab yang tak terhindarkan. Syekh Ibrahim melanjutkan, peringatan ini datang bukan hanya untuk satu orang atau satu bangsa. Ini adalah pesan untuk seluruh umat manusia. Kita semua harus kembali ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan rasa hormat kepada sesama makhluk. Jika kita tidak mendengarkan peringatan ini, maka kita akan menghadapi akibat yang lebih besar. Saat malam semakin larut, Trump merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bukan hanya mendengarkan kata-kata Syekh Ibrahim, tetapi juga merasakannya di dalam hatinya. Perasaan berat yang selama ini ia abaikan mulai muncul ke permukaan. Mungkin ini saatnya untuk merenung, untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi, dan untuk mulai bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah pertemuan itu, Trump kembali ke Washington DC dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Ia merasa bingung, namun juga lebih sadar akan kenyataan yang harus ia hadapi. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang dipenuhi dengan kekuasaan dan kontrol, sekarang terasa rapuh, dan kekuatan-kekuatan yang lebih besar mulai menuntut pertanggungjawaban. Namun, di depan publik, Trump tetap tampil dengan kepercayaan diri yang besar. Ia tidak menunjukkan keraguan, tidak menunjukkan kelemahan. Dalam pidato-pidatonya, ia tetap membela kebijakan-kebijakan lamanya, meskipun hatinya mulai berperang dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Di hadapan dunia, ia masih berdiri tegak, tetapi di dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Keheningan yang menggantung di udara hampir terasa lebih berat daripada krisis alam yang terus melanda dunia. Bumi seperti memberi isyarat bahwa ia sudah tidak lagi mampu menanggung beban ulah manusia, mulai menunjukkan reaksi yang semakin dahsyat. Dalam beberapa minggu terakhir, apa yang dahulu hanya bisa dibaca dalam buku-buku ramalan atau sejarah, kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Gunung-gunung berapi yang semula dianggap tidak aktif, mulai mengamuk dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di beberapa daerah, lahar merah membelah bumi, mencairkan segala yang dilaluinya. Asap hitam pekat menyelimuti langit, menutupi matahari, memberi dunia nuansa kelam seolah waktu telah berakhir. Di tempat lain, tornado besar yang muncul tanpa peringatan menghancurkan kota-kota dengan kecepatan luar biasa, merobek bangunan-bangunan pencakar langit yang sebelumnya berdiri kokoh. Badai salju yang aneh melanda seluruh Amerika Serikat, membawa suhu beku yang meresap ke dalam tubuh manusia, membuat ribuan orang terjebak di rumah mereka dalam kedinginan yang tak tertahankan. Semuanya terasa seperti malapetaka yang datang bertubi-tubi, saling bertumpuk satu sama lain, merusak segalanya tanpa peduli. Di tengah kekacauan ini, kehidupan sehari-hari manusia terganggu. Transportasi menjadi kacau balau, perdagangan global terganggu parah, dan ekonomi dunia berada di ambang kehancuran. Ribuan orang kehilangan rumah mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Dunia terasa seperti berada di ujung kehancuran, dan setiap detik yang berlalu memberi kesan bahwa bencana lebih besar sedang menunggu di depan mata.
Di Amerika Serikat, presiden sementara yang menggantikan Trump berjuang untuk mengatasi krisis ini. Tetapi bahkan dengan segala upaya terbaiknya, pemerintahannya tak mampu mengendalikan keadaan. Semua rencana yang disusun untuk pemulihan ekonomi dan penyelamatan masyarakat terhenti di tengah bencana alam yang semakin merajalela. Begitu banyak orang mulai meragukan kekuatan pemerintah untuk memimpin dan memberikan harapan. Sementara itu, banyak yang mulai berpaling ke arah lain, mencari jawaban yang lebih dalam dari peristiwa-peristiwa ini. Mereka yang tidak yakin sebelumnya, kini mulai bertanya-tanya apakah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menguji umat manusia. Di seluruh dunia, bencana ini tidak hanya terasa di Amerika. Lautan yang membeku kini juga menyerang negara-negara Eropa, menenggelamkan pelabuhan-pelabuhan utama yang menjadi urat nadi perdagangan global. Negara-negara di Asia menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen, kekeringan, dan krisis pangan yang semakin mendalam. Kehidupan manusia yang terbiasa dengan kenyamanan modern kini terhimpit oleh ketidakpastian yang melanda setiap negara. Dalam kekacauan ini, para pemimpin agama mulai bersuara keras, mencoba memberi petunjuk bagi umat manusia yang terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka mengingatkan masyarakat bahwa apa yang terjadi bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan tanda-tanda dari Tuhan yang ingin mengingatkan umat manusia tentang kesalahan-kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Umat manusia telah terlalu jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Mereka telah menyalahgunakan sumber daya alam, memperlakukan sesama dengan ketidakadilan, dan merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Di Timur Tengah, seorang ulama besar bernama Sheikh Ibrahim yang sempat berbicara dengan Trump mulai mengadakan khutbah-khutbah yang menggugah hati umat Islam di seluruh dunia. Dalam setiap ceramahnya, ia mengingatkan umat tentang pentingnya introspeksi dan penyesalan atas segala dosa yang telah dilakukan. Ia berbicara tentang akibat dari keserakahan manusia, tentang bagaimana umat manusia telah mengeksploitasi bumi tanpa mempedulikan akibat jangka panjangnya. Inilah akibat dari melupakan Tuhan, dari hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa memikirkan keberlanjutan hidup di bumi ini. Tuhan sedang memberi kita peringatan, kata Syekh Ibrahim dalam salah satu khutbahnya yang disiarkan ke seluruh dunia. Seruan Syekh Ibrahim tidak hanya terdengar di kalangan umat Muslim. Para pemimpin agama Kristen, Hindu, dan agama-agama lain juga mulai mengingatkan umat mereka tentang pentingnya kembali kepada ajaran Tuhan. Banyak gereja yang mengadakan kebaktian khusus untuk berdoa dan memohon ampun atas dosa umat manusia. Para pendeta mengajak jemaat untuk merenung dan introspeksi, untuk melihat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dalam kehidupan sosial dan politik mereka, terutama dalam hal ketidakadilan dan perusakan lingkungan. Di Amerika, sekelompok pendeta Kristen menggelar kebaktian besar di Washington, D.C. di depan Gedung Putih. Mereka mengajak seluruh umat untuk berkumpul, berdoa bersama, dan memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ini adalah saatnya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kata seorang pendeta senior dengan suara bergetar. Kita telah melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kita telah melupakan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi ini. Kini Tuhan memberi kita peringatan, dan kita harus meresponsnya dengan perubahan. Kehidupan di dunia berubah dalam sekejap mata. Kota-kota yang dulunya ramai, penuh dengan suara-suara kehidupan, kini sunyi dan penuh dengan rasa takut. Masyarakat mulai kehilangan harapan, dan banyak dari mereka yang mulai berbalik kepada agama, berharap mendapatkan kedamaian hati dan perlindungan dari Tuhan. Orang-orang yang dulu hidup dalam kemewahan, yang sebelumnya tidak mempedulikan orang lain, kini mulai merasakan ketidakpastian dan kerentanannya. Mereka mulai menyesali kesalahan-kesalahan mereka dan berdoa untuk kesempatan kedua. Di tengah semua kekacauan ini, Trump, yang kini sudah lebih merenung dan terhimpit oleh pertanyaan tentang makna dari segala peristiwa ini, mulai merasa terisolasi. Meskipun ia masih berusaha tampil tegar di depan publik, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia yang dulu ia kenal sudah berubah. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini semua ada kaitannya dengan perbuatannya selama menjadi presiden, dengan kebijakan-kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan internasional,
dengan keputusan-keputusan yang lebih mengutamakan keuntungan politik dan ekonomi daripada perdamaian dunia. Sambil melihat gempa bumi yang terus mengacak-acak dunia dan badai-badai yang melanda daratan, ia tidak bisa menepis perasaan bahwa mungkin inilah saatnya untuk menghadapi kenyataan dan menerima bahwa kekuasaan manusia memang terbatas. Di seluruh dunia, umat manusia berdoa, berharap agar bencana ini segera berakhir. Mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, berharap agar Tuhan memberikan jalan untuk memperbaiki dunia yang telah rusak. Kejadian-kejadian alam yang mengerikan ini, yang awalnya terlihat sebagai bencana biasa, kini menjadi pelajaran besar bagi umat manusia bahwa kekuatan Tuhan tak dapat dilawan dan bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Ketegangan yang terpendam di antara negara-negara dunia semakin memuncak seiring dengan meluasnya dampak bencana alam yang tak terduga. Lautan yang membeku, gunung berapi yang meletus, tornado yang datang tanpa peringatan. Semua ini memunculkan krisis global yang tak hanya mengancam kehidupan fisik, tetapi juga kestabilan politik dan sosial. Kejadian-kejadian ini tidak lagi bisa dianggap sebagai fenomena alam biasa, tetapi sudah merambah ke ranah krisis kemanusiaan. Negara-negara yang sebelumnya tampak jauh dari Amerika kini mendekat dengan permintaan bantuan. Mereka yang terhimpit oleh bencana mulai merasa kebutuhan akan kolaborasi global yang lebih kuat. Permintaan bantuan datang bertubi-tubi, terutama dari negara-negara yang berada di garis depan dampak bencana ini. Negara-negara Eropa yang terguncang oleh musim dingin ekstrim dan Asia Tenggara yang dilanda banjir besar, semuanya mengharapkan Amerika Serikat untuk turun tangan dengan kapasitasnya sebagai negara adidaya. Namun pemerintah Amerika di bawah kendali presiden yang baru, merasa cemas untuk mengambil keputusan yang dapat memicu ketegangan internasional lebih jauh lagi. Donald Trump, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetap memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri Amerika. Ia masih berperan penting dalam merancang solusi internasional. Namun ketegangan dalam negeri Amerika kini semakin membayangi langkah-langkah internasionalnya. Keputusan-keputusan politik yang seharusnya diambil dengan hati-hati seringkali terbentur pada kecurigaan terhadap niatnya, serta kekhawatiran banyak pihak terhadap ketidaktahuan atau bahkan sikap keras kepala Trump dalam menghadapi kenyataan yang semakin tidak bisa dipungkiri. "Jangan beri mereka harapan palsu," ucap Trump dalam sebuah rapat tertutup dengan para penasihat seniornya. "Ini bukan waktunya kita terjun ke dalam kekacauan internasional. Bencana ini adalah masalah kita sendiri, bukan masalah dunia." Namun pandangan itu tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintahannya. Di tingkat internasional, kekhawatiran mulai berkembang bahwa Amerika Serikat, yang dulunya merupakan negara yang bisa diandalkan, kini mulai gagal untuk memimpin dunia keluar dari krisis. Perasaan terisolasi mulai merayap ke dalam benak para pemimpin dunia. Mereka yang sebelumnya selalu berharap Amerika dapat memberikan arah dalam menghadapi krisis global, mulai meragukan apakah negara tersebut masih memiliki kekuatan dan kapasitas untuk memainkan peran penting di panggung dunia. Perekonomian dunia semakin terpuruk. Negara-negara yang bergantung pada jalur perdagangan internasional yang biasa melintasi lautan kini terhambat oleh pembekuan perairan yang mengganggu pelayaran global. Pasokan bahan pangan semakin langka dengan banyak negara mengalami kelaparan akut akibat terganggunya produksi pertanian yang dipicu oleh bencana cuaca ekstrim. Kerusakan infrastruktur akibat badai dan gempa semakin memperburuk keadaan, menyebabkan lebih banyak negara terjerat dalam hutang luar negeri dan ketidakmampuan untuk mengatasi krisis. Sementara itu, di dalam negeri Amerika, ketegangan politik semakin terasa. Trump, yang selama ini dikenal dengan sikap keras kepala dan pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan nasionalisnya, merasa terpojok oleh krisis yang berkembang. Meskipun ia tidak mau mengakui bahwa bencana yang terjadi adalah akibat dari peringatan Tuhan, ia mulai merasakan ketidakmampuan untuk mengontrol situasi. Dalam beberapa pertemuan tertutup, ia berbicara dengan nada yang lebih rendah dari biasanya
meskipun tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bersedia untuk menerima kenyataan tersebut. Dunia tidak membutuhkan kepercayaan semacam itu, kita butuh solusi nyata. Trump menegaskan saat berbicara kepada sejumlah pemimpin partai, menghindari pembahasan tentang azab Tuhan yang dilontarkan oleh beberapa pemimpin agama. Saya akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan Amerika pada jalurnya. Kita tidak bisa terjebak dalam mitos atau teori-teori tak masuk akal. Namun, meskipun Trump berusaha mempertahankan posisinya, semakin banyak suara di dalam negeri yang mengkritik kepemimpinan Amerika yang kacau. Di tengah ketegangan domestik, bahkan para pendukung lamanya mulai mempertanyakan langkah-langkahnya, meragukan apakah Amerika benar-benar berada di jalur yang benar. Tidak hanya krisis ekonomi yang merongrong Amerika, tetapi juga kerusuhan sosial mulai meningkat. Banyak warga Amerika yang merasa frustrasi dengan situasi ini, terutama setelah mengetahui betapa lemahnya pemerintah dalam menangani bencana. Beberapa kelompok politik yang dulunya mendukung Trump mulai berbalik arah, meminta pertanggungjawaban atas kelambanan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Ketegangan sosial ini semakin meluas, memperburuk kondisi negara yang sudah terpuruk. Krisis pangan dan bencana alam terus memperburuk keadaan. Negara-negara yang sebelumnya melihat Amerika sebagai pelindung kini mulai mencari alternatif. Mereka menghubungi China, Rusia, dan negara-negara lain untuk meminta bantuan. Ketegangan internasional semakin meningkat dengan ketidakpastian yang mengancam stabilitas dunia. Tidak ada yang tahu berapa lama bencana ini akan berlangsung, dan dunia mulai mempertanyakan apakah manusia akan berhasil bertahan atau justru kehancuran besar yang akan menimpa mereka semua. Pada saat yang sama, para pemimpin dunia yang lebih bijaksana mulai mengusulkan pertemuan global yang mendalam, di mana pemimpin agama, ilmuwan, dan kepala negara dapat duduk bersama dan berdiskusi tentang penyebab dan solusi dari bencana besar ini. Mereka mengajak Trump untuk hadir, berharap ia dapat melihat lebih jauh dari sekadar kepentingan politiknya sendiri. Tetapi Trump, meskipun semakin terdesak, masih menunjukkan kekakuan dalam menghadapi saran tersebut. Ia merasa bahwa mengakui bahwa bencana ini adalah akibat dari perilaku umat manusia yang telah melupakan Tuhan akan meruntuhkan segala apa yang telah ia perjuangkan selama ini. Di seluruh dunia, orang-orang mulai berdoa, berharap ada jawaban atas segala yang terjadi. Negara-negara yang telah hancur mulai bangkit, berusaha untuk mencari cara mengatasi bencana yang datang dengan kejam dan tak terduga. Namun, di sisi lain, ketegangan politik semakin meluas, dengan banyak negara yang merasa semakin terpinggirkan dalam menghadapi krisis ini. Ketegangan yang meningkat, baik di dalam negeri Amerika maupun antara negara-negara dunia, menggambarkan bahwa dunia tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan. Bencana alam ini bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian bagi hati nurani umat manusia. Apakah mereka mampu melihat bahwa kekuatan yang lebih besar sedang berbicara kepada mereka melalui peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini? Atau apakah mereka akan terus bersikeras bahwa dunia ini bisa diselamatkan hanya dengan kekuatan manusia semata? Bencana ini sudah melewati titik puncaknya. Dunia seakan sedang menunggu jawaban dari setiap bangsa tentang bagaimana mereka akan menghadapi kekuatan yang tak tampak, kekuatan yang lebih besar dari semua kebijakan dan kekuasaan manusia. Krisis yang melanda dunia kini berada di titik puncaknya. Keadaan yang semakin kacau memaksa dunia untuk membuka mata dan menyadari kenyataan yang selama ini mungkin telah mereka abaikan. Amerika Serikat, yang dulunya dikenal sebagai kekuatan besar yang mampu mempengaruhi setiap sudut dunia, kini terlihat rapuh. Negara yang dulu menjadi lambang kekuatan, stabilitas, dan kemakmuran, kini sedang dilanda ketidakpastian, dan lebih buruk lagi, kehilangan kepercayaan dari banyak negara yang dulunya setia. Lautan yang membeku, gempa bumi yang melanda tanpa ampun, dan bencana alam yang semakin meluas telah merusak tatanan dunia yang sudah mapan. Amerika Serikat, dengan kebijakan internasionalnya yang keras dan dominasi militernya yang tak terbantahkan, kini terjebak dalam kekacauan yang sulit untuk dipahami. Negara-negara yang terdampak bencana alam mulai berteriak meminta pertanggungjawaban, menuntut keadilan atas kebijakan Amerika yang menurut mereka
telah memicu ketegangan internasional dan menciptakan konflik global. Sementara itu, ekonomi dunia semakin merosot dan banyak negara yang mengalami kelaparan serta kerusakan besar akibat bencana yang datang tanpa henti. Bagi Donald Trump, krisis ini semakin memperlihatkan sisi gelap dari pengaruh dan keputusan yang telah ia buat. Sebagai mantan Presiden Amerika Serikat, ia merasa terasingkan, diabaikan, dan bahkan dijauhi oleh banyak pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, dukungan untuk Trump mulai menurun drastis, dengan banyak pihak yang merasa kecewa dengan kepemimpinannya yang tak mampu menanggulangi bencana besar ini. Para pengikutnya yang sebelumnya setia kini mulai mempertanyakan sikap dan kebijakan yang telah ia ambil selama ini. Mereka mulai ragu apakah seorang pemimpin yang seperti ini bisa mengembalikan Amerika pada kejayaannya. Di sisi internasional, banyak negara yang semakin tidak percaya pada Amerika. Negara-negara Eropa yang selama ini sering berada di belakang Amerika dalam kebijakan luar negerinya, mulai menunjukkan sikap skeptis terhadap kemampuan Amerika dalam mengatasi krisis. Bahkan, beberapa negara yang dulunya menjadi sekutu erat, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, mulai mengkritik keras langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika. Mereka merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Trump selama masa jabatannya justru semakin memperburuk keadaan global. Namun, yang paling memukul Trump bukanlah kritik internasional, melainkan kenyataan bahwa ia mulai merasakan dampak pribadi dari bencana ini. Selama ini, ia selalu merasa bahwa kekuatan politik dan ekonomi yang ia miliki bisa mengendalikan hampir segala hal. Tetapi sekarang, saat bencana alam melanda dengan kejam, Trump mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan alam ini. Lebih dari itu, ia merasakan bahwa krisis ini bukan sekadar akibat dari ketidakhati-hatian manusia atau kesalahan kebijakan yang bisa diperbaiki dengan satu langkah besar. Bencana ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih tak terduga daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Trump sering terjaga malam-malam, termenung di ruang kerjanya di Trump Tower, merenungkan apa yang telah terjadi. Tanda-tanda dari alam yang semakin aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh sains menghantuinya. Laut yang membeku, angin topan yang datang tanpa amaran, gempa bumi yang terus mengguncang tanpa alasan yang jelas. Semua ini terasa seperti sebuah peringatan. Perasaan cemas mulai menghantui dirinya meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya kepada publik. Sementara itu, dalam rapat-rapat tertutup, ia mulai mempertimbangkan dengan serius apakah bencana ini mungkin merupakan sesuatu yang lebih dari sekadar hasil dari kebijakan-kebijakan manusia. Dalam pertemuan dengan beberapa penasihat senior, ia terdengar lebih tenang daripada biasanya. Meskipun kata-kata yang diucapkannya menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Kita harus mencari jawaban, ujarnya kepada mereka. Tidak ada penjelasan ilmiah yang memadai lagi. Bencana ini bukan sekadar kesalahan kita. Namun, meskipun Trump mulai merasakan kecemasan pribadi, ia masih enggan untuk mengakui secara terbuka bahwa bencana ini mungkin terkait dengan hal-hal yang lebih besar dari sekadar perhitungan manusia. Ia merasa terperangkap dalam posisinya. Di satu sisi, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia sedang menyaksikan keruntuhan global, dan di sisi lain, ia merasa bahwa mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dari kekuasaannya sendiri akan membuatnya kehilangan segalanya. Di luar gedung-gedung tinggi yang masih berdiri kokoh di Amerika, kehidupan di dunia nyata semakin memburuk. Negara-negara yang dulunya saling bersaing kini mulai mengalihkan fokus mereka pada ancaman yang lebih besar. Bencana alam yang datang bertubi-tubi membuat setiap negara berusaha untuk bertahan hidup, meskipun sebagian besar dari mereka merasa kekurangan sumber daya. Masyarakat mulai beralih pada agama, mencari perlindungan dan jawaban di tengah kekacauan yang melanda. Pendeta, ulama, dan pemimpin agama lainnya menyarankan umat untuk kembali pada Tuhan, mengingatkan mereka bahwa mungkin inilah saatnya untuk bertobat atas segala dosa umat manusia. Titik puncak kejadian ini datang ketika sebuah gempa bumi besar
mengguncang wilayah barat Amerika Serikat, merobohkan bangunan-bangunan tinggi, dan menyebabkan kehancuran lebih parah daripada sebelumnya. Kejadian ini memicu gelombang ketakutan dan keputusasaan yang lebih besar. Di tengah-tengah keputusasaan ini, Trump terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit. Apa yang kita hadapi sekarang bukan hanya akibat dari kebijakan kita, kata Trump dalam sebuah pernyataan yang penuh dengan keraguan. Tetapi mungkin ini adalah pesan yang lebih besar. Namun, di balik kata-kata itu, ada ketidakpastian yang mendalam. Ia masih belum siap untuk menerima kenyataan bahwa ini mungkin adalah hukuman atau azab yang lebih besar dari Tuhan, sesuatu yang tak bisa dihindari oleh manusia, tidak peduli seberapa besar kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki. Pada saat itu, dunia berdiri di ambang perubahan besar. Ketegangan internasional semakin meningkat. Negara-negara yang hancur dan terisolasi mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Sementara itu, Amerika yang pernah menjadi pusat kekuatan dunia kini terjebak dalam keputusasaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Trump, meskipun terus berusaha untuk mengendalikan situasi, tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa dunia yang ia kenal kini berada di ambang kehancuran. Dunia kini berada pada sebuah persimpangan yang tak terhindarkan. Kehancuran yang sudah lama melanda mulai menampakkan sisi-sisi kebenaran yang tak lagi bisa disangkal oleh siapapun. Alam yang selama ini sering dipandang sebagai entitas yang hanya bisa dijelaskan melalui rumus ilmiah dan prediksi statistik, kini menunjukkan wajahnya yang lebih mengerikan dan tidak bisa ditebak. Lautan yang membeku, gempa bumi yang mengguncang bumi tanpa ampun, dan badai yang datang seperti api yang melahap segala sesuatu di jalannya. Semua ini adalah tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Dalam kekacauan ini, umat manusia mulai mencari jawaban dan kebenaran yang sebenarnya kini mulai muncul ke permukaan. Di tengah kehancuran yang terus berlanjut, Donald Trump akhirnya menghadapi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Setelah berbulan-bulan menyaksikan bencana alam yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ia merasa semakin tertekan. Pada awalnya, ia mencoba untuk menahan diri dan tidak mengakui adanya kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, namun kini tidak ada lagi jalan untuk menghindarinya. Semua yang terjadi di luar sana, semua kerusakan, kematian, dan penderitaan, mulai membuatnya bertanya-tanya, apakah ini memang hasil dari kebijakan-kebijakan yang telah ia buat selama ini, ataukah ada faktor lain yang jauh lebih besar yang mengatur semua kejadian ini. Titik puncak dari perubahan ini datang ketika Trump melihat sebuah laporan dari salah satu pertemuan internasional yang melibatkan pemimpin-pemimpin dunia. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin agama dan ilmuwan berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan alam dan umat manusia. Ada suara yang keras yang menyarankan bahwa kejadian-kejadian ini mungkin bukan sekadar akibat dari kebijakan manusia, tetapi mungkin sebuah peringatan dari Tuhan yang telah lama terlupakan oleh dunia. Meskipun tidak ada yang bisa memberikan penjelasan ilmiah yang pasti, kenyataan bahwa dunia sedang berada dalam kekacauan yang tak terduga sudah cukup membuat Trump terhentak. Perasaan itu semakin dalam menembus dirinya, mengusik kenyamanan yang selama ini ia rasakan sebagai pemimpin yang tangguh. Dalam perjalanan panjangnya sebagai seorang pemimpin, Trump telah mengabaikan banyak hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Namun kini, dengan dunia yang semakin terpuruk, ia merasakan adanya ketidakberdayaan yang menguasai dirinya. Tidak ada kekuatan yang mampu mengendalikan alam. Tidak ada kebijakan yang bisa menghentikan bencana yang datang dengan kejam. Ia, yang selama ini begitu percaya diri dalam kekuasaannya, kini mulai merasakan kerapuhan yang mengerikan. Trump memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam cara pandangnya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Ia mengundang para pemimpin agama, ilmuwan, dan penasihat politik untuk berdiskusi tentang bagaimana menghadapinya. Ya, dalam pertemuan ini, Trump mengungkapkan sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Kita harus mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menguji kita. Ini bukan hanya tentang kebijakan atau kekuatan manusia. Ini adalah tentang kesalahan kita sebagai umat manusia.
Pernyataan itu mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang sebelumnya telah menyaksikan kepemimpinan Trump yang keras dan penuh percaya diri. Bagi sebagian besar rakyat Amerika dan dunia, ini adalah pengakuan yang sangat terlambat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah langkah penting yang menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Trump akhirnya mengakui bahwa mungkin inilah saatnya untuk kembali kepada kebenaran yang selama ini terlupakan oleh banyak orang. Kebenaran tentang kekuatan Tuhan dan tentang peran manusia dalam menjaga keseimbangan dunia. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Trump, yang sebelumnya terkenal dengan pendekatan agresif terhadap negara-negara lain, kini berusaha untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan damai dengan negara-negara yang selama ini teralienasi oleh kebijakan-kebijakan keras Amerika. Ia mengajak negara-negara besar dan kecil untuk duduk bersama, berbicara tentang perdamaian dan kerja sama internasional. Dalam pidato resmi yang ia sampaikan, Trump mengungkapkan, "Kita tidak bisa lagi melanjutkan kebijakan yang merusak. Dunia, kita sedang hancur, dan kita harus mencari jalan untuk memperbaikinya bersama-sama." Selain itu, di dalam negeri, Trump juga memimpin negara untuk meminta maaf atas kebijakan-kebijakan yang telah mengabaikan kesejahteraan rakyat dan merusak hubungan sosial antar kelompok. Ia mengakui bahwa selama ini, kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan hanya menguntungkan segelintir orang dan menambah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kita telah gagal untuk menjaga keseimbangan yang adil dalam masyarakat kita, ujarnya. Dan sekarang, saatnya untuk berubah. Tindakan ini, meskipun terlambat, mulai memberikan dampak positif. Beberapa negara yang sebelumnya menaruh curiga terhadap Amerika kini mulai membuka diri untuk kerja sama yang lebih baik. Bahkan, beberapa negara yang selama ini dijauhi oleh Amerika mengirimkan perwakilan mereka untuk berdiskusi tentang bagaimana dunia bisa bekerja sama mengatasi bencana ini. Bencana alam yang terus mengguncang dunia mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Lautan yang sebelumnya membeku mulai mencair, meskipun prosesnya sangat lambat dan penuh ketidakpastian. Gempa bumi yang mengguncang berbagai belahan dunia juga mulai berkurang frekuensinya, namun masih ada banyak wilayah yang tersisa dalam keadaan hancur. Meski demikian, dampak jangka panjang dari bencana ini masih akan dirasakan oleh dunia untuk waktu yang lama. Negara-negara yang terparah terkena dampak bencana ini membutuhkan bantuan besar-besaran untuk membangun kembali infrastruktur mereka yang hancur, sementara ekonomi dunia yang terpuruk membutuhkan waktu lama untuk pulih. Namun, meskipun banyak yang merasa optimis dengan perubahan yang terjadi, masih ada keraguan tentang apakah perubahan yang dilakukan oleh Trump dan dunia ini cukup untuk mencegah bencana besar lainnya. Bagaimanapun juga, apa yang telah terjadi adalah sebuah peringatan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dunia harus lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan lebih sadar akan tanggung jawabnya terhadap alam dan sesama manusia. Di sisi lain, banyak orang yang mulai kembali kepada agama, mencari kekuatan dan ketenangan di tengah kekacauan yang melanda. Pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia menyerukan untuk melakukan introspeksi dan bertobat atas dosa-dosa umat manusia. Mereka mengingatkan umat untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia semata, tetapi untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki kendali atas segalanya. Trump, yang kini mulai merasa lebih bijaksana, menyadari bahwa kebenaran sejati tidak terletak pada kekuasaan duniawi atau ambisi pribadi. Sebaliknya, kebenaran terletak pada kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan yang lebih besar, dan tugas mereka adalah menjaga dan merawat bumi ini dengan penuh rasa syukur. Ia pun berjanji untuk terus berusaha membimbing negaranya menuju masa depan yang lebih baik, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Krisis yang mengguncang dunia telah berlalu, meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam, tetapi juga membuka pintu bagi kemungkinan perubahan. Keadaan yang semula tampak tanpa harapan kini memberikan sebuah pelajaran berharga bagi umat manusia. Dunia yang selama ini terjebak dalam egoisme dan ketidakpedulian terhadap keseimbangan alam, kini mulai melihat kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari.
Semua yang terjadi telah mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan manusia yang lebih besar daripada kekuatan alam, dan lebih jauh lagi, tidak ada kekuatan manusia yang bisa melawan takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah gempa bumi, tsunami, badai, dan kebekuan lautan yang menenggelamkan banyak negara dalam kesulitan, dunia kini mulai merenung. Apa yang selama ini dianggap sebagai bencana alam biasa ternyata adalah peringatan yang lebih dalam, yang hanya bisa dimengerti setelah segala yang tidak terduga itu terjadi. Negara-negara yang terkena dampak langsung dari peristiwa ini mulai merefleksikan cara mereka hidup, cara mereka mengelola sumber daya alam, dan, lebih penting lagi, cara mereka berinteraksi satu sama lain dalam konteks global. Di Amerika Serikat, setelah bencana besar yang mengguncang bangsa itu, masyarakat mulai merenung. Rakyat Amerika, yang sebelumnya begitu yakin bahwa negara mereka adalah pusat kekuatan dunia, kini merasakan dampak nyata dari ketidakseimbangan yang mereka buat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mereka merespons perubahan yang terjadi. Meskipun kesulitan masih terasa di berbagai aspek kehidupan, ada kesadaran baru yang mulai tumbuh, bahwa hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan alam harus diperbaiki. Bencana yang terjadi bukan hanya sekadar ujian fisik, tetapi juga ujian spiritual yang menguji sejauh mana umat manusia mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan dan mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Donald Trump, meskipun masih menjadi sosok yang kontroversial dan banyak dikritik, akhirnya melakukan perubahan besar dalam kebijakan dalam dan luar negeri. Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dipimpin olehnya seringkali terkesan agresif dan mengabaikan peran negara lain dalam menentukan nasib dunia. Namun kini, setelah krisis yang melanda, Trump mulai mengubah sikapnya. Dalam pidato terakhir yang ia sampaikan kepada dunia, ia mengungkapkan sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Kita semua adalah bagian dari satu dunia, dan tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Kehancuran yang kita alami adalah akibat dari ketidakpedulian kita terhadap dunia lain dan alam kita sendiri. Ini adalah pengakuan yang berat, mengingat sikap Trump yang sebelumnya sering menekankan pada kekuatan Amerika sebagai pemimpin dunia. Namun, perubahan besar ini bukan hanya tentang pengakuan atas kesalahan, melainkan tentang tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan dengan dunia luar. Trump mengundang negara-negara yang terdampak untuk bekerja sama dalam membangun kembali apa yang telah hancur. Ia juga mulai mendorong negara-negara untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, krisis, kemanusiaan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa perlawanan. Banyak pihak yang meragukan keikhlasan Trump dan keberlanjutan perubahan ini. Kritikan datang dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri Amerika maupun dari negara-negara lain yang merasa bahwa Amerika telah banyak merusak keseimbangan dunia selama bertahun-tahun. Beberapa pemimpin dunia juga mulai mengajukan pertanyaan tentang apakah perubahan ini cukup mendalam atau hanya sekadar langkah sementara untuk meredakan ketegangan yang ada. Bagi sebagian orang, Trump tetaplah sosok yang penuh kontroversi, dan meskipun kebijakannya sekarang lebih mengarah pada perdamaian dan kerjasama, masih ada keraguan tentang niatnya yang sebenarnya. Namun, yang lebih penting adalah dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ini pada masyarakat global. Banyak negara yang sebelumnya terpecah-pecah dalam soal politik dan ekonomi, kini mulai berusaha lebih terbuka satu sama lain. Ketegangan internasional yang telah lama melanda beberapa kawasan dunia mulai mereda. Negara-negara mulai menyadari bahwa mereka tak bisa lagi berpikir hanya dalam kerangka kepentingan masing-masing. Globalisasi, yang selama ini dianggap sebagai ancaman bagi banyak negara, kini dilihat sebagai kesempatan untuk saling memperkuat dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, di Amerika Serikat, masyarakat mulai mengalami transformasi spiritual yang besar. Gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya yang sempat sepi karena masyarakat yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi kini dipenuhi kembali dengan umat yang mencari kedamaian dan perlindungan. Banyak orang yang sebelumnya terjebak dalam rutinitas harian yang materialistik kini mulai kembali ke agama, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terabaikan. Mereka berharap bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dunia bisa kembali berjalan sesuai dengan kehendaknya.
di jalan-jalan besar, di depan gedung-gedung megah, di dalam rumah-rumah yang terbuat dari beton dan kaca, terdapat perubahan yang lebih mendalam yang tak bisa diukur hanya dengan angka atau kebijakan. Perubahan itu terletak pada cara orang-orang melihat dunia dan tempat mereka di dalamnya. Orang-orang kini menyadari bahwa kehidupan mereka lebih kecil daripada apa yang mereka kira sebelumnya. Mereka tidak lagi merasa seolah-olah mereka mengendalikan segalanya, tetapi lebih merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia dan kekuatan materi. Pendidikan juga mengalami perubahan signifikan. Banyak universitas dan lembaga pendidikan di seluruh dunia mulai menambahkan kurikulum yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Mereka mulai mengajarkan tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika untuk menciptakan masyarakat yang lebih bijaksana dan adil. Dalam hal ini, perubahan pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa umat manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagi sebagian orang, dunia yang kini sedang memperbaiki dirinya ini masih jauh dari sempurna. Ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi, dan bencana yang terjadi adalah pengingat akan betapa rapuhnya dunia ini. Namun, di tengah-tengah ketidakpastian ini, ada harapan baru. Harapan bahwa umat manusia bisa belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki hubungan mereka dengan alam dan Tuhan, dan mulai menciptakan dunia yang lebih harmonis. Bencana besar yang terjadi adalah titik balik yang membuka mata dunia. Meskipun dunia tidak kembali seperti sedia kala, proses pemulihan yang dimulai dari kesadaran baru ini adalah langkah pertama menuju dunia yang lebih baik. Trump, meskipun penuh kontroversi, turut mengambil bagian dalam perubahan ini. Namun, perubahan sejati datang dari dalam diri setiap individu yang mulai melihat dunia dengan cara yang lebih penuh penghormatan dan kasih. Akhirnya, dunia mulai belajar dan berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.